Para ninja akan dapat bergerak, sementara Gema akan berada di ruang tunggu menunggu untuk muncul pada pukul 7.40. Setelah menang, mereka akan langsung pergi melalui pintu belakang. Tunggu sampai pukul 7.40. Ketika asistenmu pergi untuk meminta Gema naik ke atas panggung, akan ditemukan bahwa, kecuali Gema, semua orang sudah mati. Pada saat itu, pemandangannya secara alami akan sangat kacau. Yang harus Anda lakukan adalah segera memanggil polisi dan menyerahkan sisanya kepada polisi. Di sini, Jesse berkata, setelah polisi tiba, LeRon adalah tersangka pertama. Adapun ninja, mereka semua menggunakan penyamaran, polisi tidak dapat menemukannya, dan setelah mereka terkubur di Samudra Atlantik, masalah ini benar-benar rusak petunjuknya. Tidak ada yang bisa mengetahui keberadaan Sarah. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini yang melibatkanmu. Baik, kata-kata Jesse, biarkan Zachary menenangkan hatinya. Katanya sambil tersenyum, malam ini, aku akan menempatkan Gema di bawah tubuhku untuk kesenangan. Jesse berkata, Tuan Muda Fei, Anda mungkin ingin menunggu dengan sabar sebentar. Malam ini tentu waktu yang paling berangin, sebaiknya kamu membuat pertunjukan. Jalankan lebih banyak departemen kepolisian untuk menindaklanjuti perkembangan kasus ini, hubungi orang Indonesia di New York untuk melakukan upaya kelompok, dan kemudian berikan hadiah besar untuk petunjuk yang berguna dan seterusnya. Pertama, meninggalkan kesan yang baik pada publik. Lagi pula kali ini yang disalahkan adalah LeRon, juga dianggap sebagai orang keluarga Fei kali ini. Masalah itu akan membawa sedikit dampak negatif bagi keluarga. Anda harus menemukan cara untuk menebus bagian dari dampak negatif ini. Zachary mengangguk setuju dan berkata, lakukan saja apa yang kamu katakan. Setelah mengatakan itu, Zachary bertanya lagi, Jesse, apa pengaturan pribadimu untuk malam ini? Jesse berkata, Tuan Muda Fei, saya pribadi akan menunggu di dermaga malam ini. Dermaga telah menyiapkan 2 kapal, satu untuk mengirim ninja-ninja itu untuk melihat Amaterasu Agung, dan satu untuk mengirim Gema ke pulauku, lalu aku akan menyelesaikan docking dengan ninja-ninja itu, dan kemudian mengantar Gema ke pulau itu. Bagus, kata Zachary dengan wajah jahat, kalau begitu kamu tunggu aku di pulau, besok aku akan bergegas ke sana setelah aku selesai dengan masalah yang ada. Sementara itu, 300 km jauhnya di Providence, Tama dan Alena sedang sarapan bersama di kamar hotel. Alena tahu bahwa Tama akan pergi ke New York hari ini, jadi dia bertanya dengan prihatin, sayang, kapan kamu berangkat ke New York? Tama melihat jam dan berkata dengan santai, aku akan pergi sekitar jam 11. Alena mengangguk dan berkata, kalau begitu, perhatikan keselamatan di jalan. Karena kamu tidak di sini, aku akan makan sesuatu di restoran sekolah pada siang hari. Kamu sibuk dengan pekerjaanmu, jangan khawatirkan aku. Baik, Tama tersenyum sedikit dan berkata, aku yakin aku tidak akan bisa kembali untuk makan malam, jadi, kembalilah ke hotel setelah kelas selesai dan hubungi bagian catering untuk memesan makanan. Di luar tidak aman, Alena mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku akan langsung kembali ke hotel setelah kelas sore ini dan tinggal di sini. Tama tidak khawatir tentang keselamatan pribadi Alena. Bagaimanapun, Yoshua telah menempatkan sejumlah tentara wanita dari front kataklismik di hotel untuk melindunginya secara diam-diam. Dengan orang-orang ini, dia juga bisa bepergian ke New York tanpa khawatir. Setelah sarapan, Alena membersihkan diri, berpamitan dengan Tama, dan kemudian pergi ke sekolah. Tidak lama setelah Alena pergi, panggilan telepon Gema datang dan dia tidak sabar untuk bertanya, Tama, kapan kamu akan pergi? Liv siap menjemput Anda di hotel kapan saja. Tama melihat waktu, tepat setelah pukul 9, jadi dia berkata, tidak perlu terburu-buru, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu bisa sibuk dulu. Aku bisa menunggu sampai siang dan kemudian pergi ke sana. Gema berkata, aku tidak terburu-buru, aku menunggumu datang dan makan siang denganku. Aku sudah memesan restorannya. Tama terkejut dan bertanya, Gema,
Bukankah kamu harus bekerja di siang hari? Gemma berkata sambil tersenyum. Saya telah membebaskan seluruh waktu saya hari ini. Jadi saya akan makan dengan Anda di siang hari dan berjalan-jalan dengan Anda di sore hari. Saya telah memesan restoran. Mengatakan itu, Gemma berkata dengan lembut, kamu berkemas sekarang. Saya akan meminta helikopter tiba di atap hotel Anda dalam 10 menit. Tama harus setuju dan berkata, oke, aku akan mengganti pakaianku. 10 menit kemudian, sebuah helikopter berukuran sedang dari perusahaan ventilasi mendarat di landasan di atap hotel. Setelah Tama naik, helikopter dengan cepat lepas landas dan terbang menuju New York. Dari Providence ke New York, jarak garis lurus hanya 230 km, dan helikopter hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk terbang ke New York City. Setelah itu, helikopter mendarat di lokasi navigasi helikopter kecil di dekat Indonesiantown, New York. Dan tepat setelah pesawat mendarat, seorang wanita dengan kacamata hitam datang dan berkata kepada Tama, yang baru saja turun dari pesawat, Tuan Renza, Gemma menunggumu di hotel, tolong ikuti aku. Tama melihat bahwa orang yang datang menjemputnya adalah asisten Gemma, Tasya, jadi dia mengangguk dan berkata, ini sulit bagimu Tasya. Tasya bergumam, Tuan Renza tidak perlu begitu sopan. Mengatakan bahwa dia membawa Tama ke sedan Cadillac yang diparkir di sebelah helikopter. Dia mengambil inisiatif untuk membukakan pintu belakang untuknya dan berbicara, Tuan Renza, silakan masuk. Terima kasih, Tama membungkuk dan duduk di mobil, dan Tasya kemudian duduk di kursi penumpang. Kursi pengemudi ditempati oleh seorang pria kulit putih. Dengan tubuh yang kuat, tanpa ekspresi dan kacamata hitam taktis serta headset intercom monaural, yang sekilas adalah gaya bodyguard profesional. Setelah masuk ke mobil, Tasya berkata kepada pengemudi, siap berangkat. Sopir itu mengangguk dan segera melaju ke Indonesiantown, 1 kilometer jauhnya. Pada saat ini, pecinan New York sangat ramai, dengan toko-toko di kedua sisi jalan melakukan bisnis dengan cepat dan banyak pejalan kaki datang dan pergi di jalan. Cadillac berhenti di depan toko angsa panggang bergaya kanton yang tidak mencolok, dan Tasya berkata kepada Tama, Tuan Renza, Gemma menunggumu di dalam, tapi karena statusnya, dia tidak bisa keluar untuk menjemputmu secara pribadi. Tama mengangguk, dan setelah mendorong pintu dan keluar dari mobil, dia mengamati toko angsa panggang dan menemukan bahwa ada juga tanda gantung yang tergantung di pintu masuk. Tama penasaran, bertanya-tanya bagaimana Gemma, penduduk asli Indonesia, akan memintanya untuk datang ke restoran angsa panggang bergaya kanton untuk makan siang. Ketika dia membuka pintu restoran ini, lihat area lantai pertama hanya lebih dari 20 meter persegi, di mana hanya 4 kursi kartu dan setengah dari area yang dilingkari ke dapur belakang, ruang kaca, di mana-mana tergantung angsa panggang dan jenis bahan skuap. Dan seluruh lantai pertama, hanya seorang pria muda yang mengenakan pakaian pria kulit putih, sedang menyikat telepon. Melihat Tama masuk, dia tanpa sadar berkata, maaf, tidak melakukan bisnis hari ini. Tepat setelah kata-kata itu, Tasya juga mendorong pintu dan berbicara, dia adalah tamu yang ingin diundang Nonagu. Pemuda itu kemudian buru-buru berdiri dan berkata dengan hormat, jadi ini tamu terhormat Nonagu, silakan naik ke lantai 2, Nonagu sudah lama menunggu di lantai 2. Tama mengucapkan terima kasih, lalu menaiki tangga ke lantai 2, dan keraguan di hatinya semakin dalam. Sesampainya di lantai 2, di depan meja persegi di tengah, Gemma sedang duduk menghadap tangga. Melihat Tama datang, dia dengan bersemangat melambai padanya, Tama. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.